Shalom Pak Bu, semua baik-baik, puji Tuhan. Kita buat Bapak Ibu yang kali pertama hadir, pastikan Bapak Ibu tidak langsung balik selepas ibadah ini. Staf saya akan bagikan visi dan misi gereja di tempat ini. Demikian juga buat Bapak Ibu yang ada di online yang memang membutuhkan pelayanan, atau mau terima Yesus sebagai Tuhan dan hal-hal yang berhubungan dengan kerohanian, Bapak Ibu bisa hubungi kami dengan alamat yang tertera di layar monitor Bapak Ibu. Dan juga kalau Anda yang membutuhkan syafaat dari kami, catat saja di surat permohonan doa itu. Tuhan memberkati. Pagi tadi kita mulai dengan topik yaitu Tabita membuka mata untuk melihat. Saya tidak ngulang pagi tadi karena ini sesi kedua, slide saya sudah ada. Buat Anda yang pagi tadi hadir, sore ini Anda dapatkan suatu kelengkapan. Tapi buat Bapak Ibu yang tidak hadir pagi tadi, ada di malam ini, ya saran saya tinggal buka aja ya di TV ya, ditonton kembali. Minimal Bapak Ibu bisa menangkap sesuatu menjadi kelengkapan untuk sharing sore ini. Saya kira itu sangat penting sekali. Lalu sore ini kita mau bicara apa? Sore ini kita ambil dari 2 Raja-Raja pasal 13 ayat 20. 2 Raja-Raja pasal 13 ayat 20 dan 21. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu, tenang saja. Karena di slide di depan ada. Kita berkata, sesudah itu matilah Elisa. Ini langsung saya kutip ayat mati Elisa. Kalau baca perikop kan panjang sekali. Kalau sudah mati diapain? Lalu dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat. Ini orang mengubur, saya berarti ada orang yang rakyat setempat, rakyat jelata. Saya nggak jelas ya, orang yang mati di situ. Karena sedang menguburkan orang mati. Lalu di ayat 21, ketika mereka melihat gerombolan datang. Ya, karena ada gerombolan itu datang, biasanya gerombolan, kata gerombolan itu udah konotasinya udah negatif sekali kan ya. Gerombolan itu pasti negatif. Kalau kelompok masih bagus. Apalagi komunitas ya, lebih bagus lagi. Jadi ya, kalau ada komunitas jangan disimpulkan ini gerombolan A, gerombolan B ya, kurang bagus gitu. Pengertiannya seperti itu. Itu hanya diksi aja sebenarnya. Gerombolan itu datang, dicampakkanlah mereka mayat itu ke dalam kubur Elisa. Karena tadi mau dikubur, mungkin belum sempat digali, lalu dicampakkanlah ke kuburnya Elisa. Tapi biarpun itu sifatnya ketakutan, tapi terjadi sesuatu. Lalu pergi dan demi mayat itu kena pada tulang-tulang Elisa. Maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Kalau pagi tadi Tabita, dia bilang apa? Bangunlah, maka Tabita bangunlah, maka Tabita buka mata. Ya, dan dia hidup kembali. Kalau pagi tadi. Tapi kalau sore ini berbeda pula, ya. Sore ini ada satu peristiwa. Nah, maka saya mengistilahkan belum dibuka.
Ya, topik saya selalu menggunakan tema dasar tahun ini, ya. Ini ayat 21-nya. Dikatakan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa. Dan apa yang terjadi? Maka hiduplah kembali dan bangunlah berdiri. Saya jadikan topiknya ini. Hidup kembali, bangun berdiri. Sama-sama. Hidup kembali, bangun berdiri. Kalau pagi tadi, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka mata, melihat. Saya coba menarik sebuah kesimpulan pelajaran yang penting. Kalau kita di dalam kehidupan, apa saja mengalami kematian. Tanda kutip kata kematian di sini adalah problem. Ya, problem. Lalu Petrus mengeluarkan perkataan dengan konteks keilahian. Dorcas atau Tabita, bangkitlah. Dan Alkitab katakan Tabita langsung bangun, buka mata. Sekiranya ini kalau saya letakkan ke dalam persoalan kehidupan kita. Persoalan adalah persoalan, Pak Bu. Apapun alasannya, namanya persoalan adalah persoalan. Itu tidak bisa berdalih lagi. Nah, bagaimana persoalan itu bergantung dari cara kita melihat. Oke? Dan penglihatan kita itu bergantung cara kita berpikir. Kalau pikiran kita memiliki memori pikiran yang benar, maka saat waktu kita melihat, ada suatu setting di dalam otak kita akan memberikan kita pengertian bahwa alam semesta ini ada satu pribadi namanya Tuhan. Allah di sorga dan juga pernah hidup sebagai manusia bernama Yesus. Ini saya coba kutip pagi tadi. Dan Yesus datang ke sini bukan hanya sekedar bertamasya, memperlihatkan siapa dia lalu mati naik ke surga sehingga ada satu momentum buat kita merayakan Paskah. Enggak begitu. Tuhan kita bukan tipe seperti itu. Tuhan kita keren. Semua itu hanya merupakan rangkaian kehidupan yang bukan menjadi tujuan kita. Itu hanya dinamika. Tetapi tujuannya adalah dia mengingatkan kepada kita bahwa alam semesta ini adalah kepunyaan Bapa. Dalam kajian teologi berkata begini, ini dalam kajian teologi, bahwa seluruh isi alam semesta pada mulanya itu enggak ada. Yang ada cuma hanya pikiran Bapa di sorga atau pikiran Allah. Itu pada mulanya, ingat. Jadi alam semesta ini sebelum terbentuk yang ada cuma pikiran Tuhan. Kalau seperti itu kesimpulannya alam semesta terbentuk karena Tuhan berpikir. Maka dikatakan pada mulanya adalah logos, itu logikanya Allah. Lalu diremakan, kata direma disubstansikan, ya, dinyatakan. Terbentuklah alam semesta dan Alkitab katakan langit dan bumi yang dibentuk oleh Allah karena pikiran Allah. Dan pemazmur berkata, seluruh isi langit dan bumi sedang mewartakan kemuliaan Tuhan. Sulit dimengerti enggak Pak Bu? Sulit dimengerti enggak? Bisa dimengerti enggak? Saya sedang menceritakan dengan kajian dasar teologianya dulu, baru nanti saya masuk kenapa tulang Elisa itu bisa membangkitkan orang mati. Kalau pagi tadi Petrus berfirman is okay karena ada tindakan iman. Lah ini barang mati loh. Waktu saya merenungkan, belief system saya berproses untuk coba membawa sebuah rangkaian pengajaran buat jemaat Tuhan. Saya berharap jemaat bisa mempraktekkan di rumah minimal 1 hari apa yang saya sampaikan hari-hari ini. Sangat amat penting Pak Bu. Mengapa seperti itu? Saya berikan satu kejadian. Ada beberapa sahabat
berbagi begini. Kami di NTT ada satu pilot dari Singapore Airlines HQ. Dan dia meletakkan fungsi sebagai pilot lalu beralih kepada panggilan hidup. Jadi posisinya dia menjadi hamba Tuhan di NTT. Konon katanya di sana, mau cari air itu susah. Air itu susah. Jarang lihat hujan. Dan saya punya seorang teman juga melayani situ dan dia juga pernah berkata, itu daerah memang susah. Lalu tugasnya sang pilot itu terus membuat irigasi yang namanya menghasilkan air bersih dan air sebagai konsumsi sehari-hari. Barulah bisa ada namanya pertanian-pertanian. Katanya seperti itu karena saya belum pernah datang. Tidak pernah terpikir oleh masyarakat di sana tiba-tiba hujannya seperti itu. Dan hujan seperti itu bukan cuma hanya membuat mereka senang karena sebagian kota kayak kita di Kalimantan sedang dibuat juga berapa lama panas, 2 hari ini sudah hujan. Dan mereka tidak tiba-tiba datangnya hujan, tentu reaksi awalnya memang ada reaksi sukacita, ini hujan berkat. Konon apa terjadi? Dan tiba-tiba longsor, air mengalir seperti, ya saya juga nggak jelas kalau mereka coba membandingkan dengan air bah. Ya boleh-boleh saja lah ya, karena berpikir kan gitu, menganalisa. Apakah pernah lihat air bah seperti itu? Ya barangkali nonton film saja. Tapi seperti air bah, saya dikirimkan video oleh teman saya, kaget saya lihat juga. Jembatan ditabrak langsung hancur. Pelajaran apa Pak Bu saya berbagi ini, saya berkisah ini? Artinya di dalam hidup ini tak satu orang pun tahu apa yang akan terjadi 1 jam ke depan. Mengerti? Kalau tidak salah minggu lalu saya berbagi kerajaan Song, kehidupan mereka di tahun awal-awalnya kerajaannya, itu hidup mapan, pertanian dan semuanya, mereka tidak pernah mempelajari apa yang akan terjadi. Lalu pada satu masa datangnya bencana, serangan virus dan membuat kerajaan itu hilang dari permukaan bumi. Karena mati semua. Lalu dalam sebuah literatur yang aku baca, dia katakan, jikalau ada manusia pada itu sadar, walaupun ya pada masa itu teknologi tidak semodern, tidak secanggih ini. Tapi kan manusia diberikan logika, diberikan berpikir. Dan dulu dan sekarang Allahnya kan sama. Masa berbeda, zamannya di dulu zaman kuno, zaman dahulu kan zaman. Memang ini ada perbedaan zaman. Perbedaan zaman tentu keadaan yang berbeda. Tapi kan Tuhannya enggak berubah, sama saja. Kalau sekarang Tuhan bisa berikan banyak hal buat orang-orang, masa pada masa itu tidak bisa sih? Hanya saja zaman dulu orang tidak peka bertanya, mengerti kehendak Allah. Kalau saya menggunakan istilah mengerti kehendak Allah yang agak tren hari-hari ini ada di lidah bibir saya, itu namanya mindfulness, mengerti kehendak Allah. Kita sulit mengerti kehendak Allah karena kita terlalu banyak belajar dan banyak berpikir. Kita coba menggunakan pikiran kita masuk ke dalam pikiran Allah. Terus kita coba mengkutak-katik pikiran Allah. Maka kita tidak pernah mendapatkan maksud Allah yang ilahi, maksud abadinya Tuhan. Yang ada cuma kita menggunakan firman Tuhan, memperkaya, mempertebal pengertian kita aja. Hanya menambah, oh ya ini orang teolog, ini orang pintar, ini pintar. Tapi itu aja gak berkembang. Saya terlalu yakin dan percaya, satu kalimat saja Tuhan berfirman, maka dunia berubah. Saya tidak dengar aminnya, tidak apa-apa. Mungkin Anda sudah mulai bingung saya bicara apa. Saya mau bilang sama Bapak Ibu, mengambil kembali lagi cerita di NTT atau sebagian. Karena mereka tidak tahu akan hujan seperti itu.
Dan saya hanya mau katakan indikasi hamba-hamba Tuhan, kepekaan alam roh, ya, mendeteksi ada begitu banyak hal akan terjadi di depan kita yang tak terduga. Kita mungkin hari-hari ini sedang menghadapi yang namanya pandemi. Sehingga sebagian kita agak sedikit galau, kok saya tidak bisa keluar negeri lagi. Saya kira itu saja. Ya Pak ya? Bagi yang punya duit. Ada yang berpikir saya susah untuk bergerak lagi. It's okay Pak, Bu. Karena kita tidak pernah kena sesuatu yang seperti terjadi di NTT atau di Malang. Coba letakkan cara kita berpikir, sekiranya kita ada dalam situasi itu, apa yang kita mau pikirkan lagi? Pandemi saja kita sudah galau. Mau keluar kota aja kita takut dengan namanya swab test dan sebagainya. Entah karena harga, entah takut di swab, entah takut positif. Tapi kita tahu nanu-nanu semuanya. Saya saja sudah 1 tahun lebih tidak keluar kota. Ada tanya, kenapa keluar kota? Takut di swab. Bukan takut di swab. Ya nggak tahu. Saya tidak pernah di swab juga memang. Ya, tapi saya belum keluar kota. Kepengen nggak? Oh iya, kadang-kadang kepengen juga. Artinya apa? Artinya kita sedang menghadapi sebuah situasi, kita sedang galau, kita sedang bertanya kapan nih bebas? Saya hanya berpesan kepada kita, tidak usah tanya kapan bebas. Mari ubah mindset kita. Kita sekarang sudah bebas. Kalau Bapak Ibu tidak berani berkata bahwa kita bebas, kita tidak akan pernah untuk berkonspirasi. Ini kata konspirasi positif ya. Berkonspirasi dengan keilahian Allah. Energi pikiran kita tidak berkonspirasi atau berasimilasi dengan energi ilahi, maka kita tidak pernah ada di kebebasan. Yang kita lihat cuma ada apa? Kekacauan karena kita sedang dilanda pikiran yang negatif. Padahal kita belum mengalami seperti sebagian saudara kita yang saat ini rumah tinggal saja tidak ada. Ada yang mau cari orang tuanya tidak ada. Ada yang mau cari anaknya tidak ada. Saya cuma membuka sebuah imajinasi ya. Bukan halus ya, mengimajinirkan aja. Saya punya cucu yang lucu-lucu pada saat itu. Ada seorang ibu, anaknya yang lucu-lucu selama sekian bulan tiba-tiba gak ada. Saya coba kasih Bapak Ibu bayangkan. Gimana rasanya? Masih bisa berpikirkah, oh saya punya uang mau keluar negeri. Tuhan tolong COVID-19 pergi, kami bisa keluar negeri. Pertanyaan saya, masih bisakah Bapak Ibu berpikir seperti itu? Halo? Artinya kalau kita belum mengalami itu, kita diberi kesempatan untuk berpikir apa yang harus kita siapkan Pak Bu. Saat ini bukan lagi bertentangan teologi ya. Bukan lagi bertentang siapa yang paling benar. Yang sekarang letakkan semua. Kita harus berpikir bahwa setiap kesempatan itu adalah momentum untuk kita mengembalikan mindfulness. Mengerti kehendak Allah apa. Cari kehendak Allah itu yang terpenting Pak Bu. Nah itulah sebabnya kenapa saya kembali lagi. Mengapa tulang Elisa? Kalau tadi itu Petrus bisa berkata bangkitlah Tabita. Nah sekarang pertanyaan saya, mengapa tulang Elisa bisa membangkitkan orang? Ada apa dengan tulang Elisa? Hebatnya apa sih? Ini kajian teologi aja. Saya berikan ayat pagi tadi. Ini sebagai pemikiran ya. Perenungan kita malam ini. Setelah itu saya sarankan ambil waktu 1 hari kata Tuhan kepada muridnya. Tidak sanggupkan kau 1 jam bersama dengan aku. Perhatikan kalimat bersama dengan aku 1 jam. Untuk apa? Untuk mengalami yang namanya mindfulness. Anda mau jadi orang kaya, jarang sukses, mau jadi orang kuat menghadapi semua tantangan, di situ letaknya. Tidak ada cerita lain. Kalau Anda mau tanya saya, pastor punya konsep lain, tidak ada.
Bukan saya tidak mampu, tapi saya katakan seperti Yosafat bilang, Tuhan, saya tidak punya pengetahuan dan saya tidak punya kekuatan. Walaupun saya banyak belajar, tapi saya hanya mau letakkan satu kalimat. Mengapa Elisa bisa seperti itu? Jawabannya di sini. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Berarti ada tertulis. Barang yang tertulis berarti barang yang tertulis itu adalah sesuatu yang dijelaskan kepada kita supaya kita mengerti. Itu sebagai apa? Bingkai untuk kita mengamati. Sebagai tulisan, sebagai tanda untuk kita mengamati. Tetapi yang tidak teramati itu berarti sedang bekerja di alam semesta ini. Apa itu? Dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Itu sudah tertulis Pak Bu. Barang siapa yang percaya dari dalamnya akan mengalir aliran air hidup. Penulis adalah masternya itu Tuhan. Dia menggunakan analogi sebagai metaforanya bagus sekali. Kalau kita baca ayat berikutnya 40 itu sebenarnya menceritakan tentang Roh Kudus. Roh Kudus itu diumpamakan air hidup. Pernah baca Alkitab air hidup pertama ada di mana? Ini Tuhan menggunakan ilustrasi air hidup. Itu ada di penciptaan. Jadi Roh Kudus digambarkan air hidup. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk gelap gulita menutupi samudra. Samudra energi kuantum. Apa itu? Air. Roh Tuhan dengan energi kuantum, yaitu air. Air di sini adalah hidrogen. Jadi kalau Tuhan menggunakan Roh Kudus sama seperti air, ya wajar. Cuma kadang kita nggak ngerti. Maksudnya gini, kamu tuh butuh oksigen. Kita butuh oksigen. Dalam udara yang kita hirup, di dalamnya ada hidrogen, ada oksigen, ada ada helium, ada macam-macam elemen-elemen di dalamnya yang kita hirup. Artinya di dalamnya sadar tidak sadar, ketika engkau percaya, Roh Tuhan mengalir di dalam hati kita. Itu yang pertama. Kalau Roh Allah mengalir dalam hati kita, Roh Allah ada nggak mengalir di tengah kehidupan kita? Ada. Nah, saya coba ajak kita untuk berpikir. Roh Tuhan memenuhi saya. Saya mau tanya, Roh Tuhan ada di mana? Halo? Roh Tuhan penuhi saya. Kata Tuhan Yesus pernah ngomong gini ya. Saya ada dalam Bapa, Bapa ada di dalam saya. Saya mau tanya, Bapa itu di mana? Saya ada di dalam udara, dalamnya ada hidrogen, ada oksigen, helium dan macam-macam ya. Menurut kalau kita tinjau ilmu pasti, ilmu fisika, 10⁻80 partikel yang sedang bertebaran yang ada di alam semesta ini. Dan semuanya itu terkondisi udara. Terus kita hirup ke dalam. Habis gak udaranya? Habis gak? Yang habis. Udaranya ada di dalam tubuh saya, tapi saya ada di dalam udara. Nah seperti itulah Roh Kudus bekerja. Lalu saya memberikan contoh yang kedua. Kalau udara punya kandungan partikel yang begitu banyak dan semua partikel itu punya potensi untuk membangun kebutuhan kehidupan saya. Properti, ya, kebutuhan kehidupan tubuh saya. Semua yang ada di luar itu kalau masuk ada kebutuhannya, mengerti ya? Itu udara. Maka kita perlu udara. Kalau Anda tutup nafas saja tidak ada udara, berarti selesai kita. Artinya udara itu bisa memberikan banyak fungsi, banyak kegunaan dalam tubuh kita. Itu. Artinya yang ada di dalam tubuh kita dengan luar sama enggak? Ya sama saja. Udaranya sama ya. Nilai kandungannya nyaris sama juga. Demikian juga Roh Allah yang melayang-layang di atas permukaan air dengan yang ada di dalam kita sama. Kalau Tuhan sudah berfirman pagi tadi, mengapa Petrus bisa berkata, "Hai Tabita bangkit," karena ada firman tertulis. Dan firman tertulis itu sudah mengkondisikan
energi ilahi yang ada di alam semesta. Dan barang siapa percaya, maka energi ilahi itulah yang mengkondisikan hatinya. Saya berharap tidak bingung kalian. Saya berikan beberapa tambahan. Apa kata Alkitab? Apa yang keluar dari mulut berasal dari mana? Berasal dari mana? Apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Jikalau hatimu itu busuk atau najis, perkataannya pasti najis. Memang itu ayat tidak mengatakan kebalikannya. Tapi coba kita putarkan. Jikalau hatinya mengalir air-air yang hidup, perkataannya apa? Pasti positif. Dan perkataan positif ini akan membentuk materi kehidupan, kelengkapan, kebutuhan kita sehari-hari. Paham Pak Bu? Nah, mengapa Elisa bisa seperti itu? Jawabannya saya kasih satu ayat lagi untuk memperjelasnya. Nanti baru kita survei sedikit untuk menghabisin waktu saya. Ayat ini pernah baca enggak? Ini pada siapa nih? Karena saya cuma ambil satu ayat, baca di Kejadian ya. Firman-Nya, apa yang telah kau perbuat ini? Tuhan sedang berbicara sama siapa? Berbicara sama Kain. Kenapa Kain? Kain membunuh Habel. Alkitab katakan, darah adikmu itu berteriak kepadaku dari mana? Dari tanah. Pertanyaannya, kenapa darahnya Habel itu udah mati masih bisa bersuara? Bukan darahnya hebat. Yang hebat memang darah Yesus. Tapi setiap pikiran yang dipikirkan oleh Habel itu sudah mengkondisi pikiran, Pak Tipa ya, pikiran, perasaan masuk kepada kehendak. Kehendak ini wilayahnya tubuh. Di tubuh itu ada 5 indera, ya, 5 indera, dan tubuh itu ada darah, ya, di tubuh itu ada daging. Karena pikirannya benar, perasaannya benar, maka dikondisikan oleh energi kebenaran, maka lama-lama telah menjadi menyatu. Itu yang disebut apa? Muscle memory. Itu memori otot, bukan memori jiwa. Memori otot itu ada di dalam ototnya manusia. Itu daging, itu sel. Kenapa? Karena ada kebenaran yang bekerja di situ. Itulah yang disebutkan bioengineering. Anda ngeliat tangan saya ngapain ini? Saya tiap kali ngomong tangan saya bergerak. Nah ini namanya bioengineering. Kenapa bisa bergerak? Dari pikiran saya. Baik secara sadar maupun tidak sadar. Dan itu sudah termemori dan itu bergerak. Dan itulah namanya apa? Bioengineering. Berarti ada yang mengerjakan siapa? Yaitu ada listriknya. Dan itu menyatu dengan tubuh saya. Dan saat waktu saya mati, kata Alkitab, dan energi itu juga masih aktif. Maka kita lihat darahnya Habel masih bisa berteriak kepada Tuhan. Karena apa? Sudah terkondisi di seluruh rangkaian tubuhnya Pak Bu. Paham ya? Nah, kalau saja tubuh kita penuh dengan energi seperti itu, orang yang mati saja bisa bangkit. Pertanyaan saya sekarang begini nih, jikalau kita lagi duduk, pikiran kita baik, katakanlah Anda dagang, Tuhan terima kasih saya sudah buka toko, saya percaya toko saya bisa menjawab kebutuhan banyak orang. Terpikir hatinya terradiasi ke seluruh tubuh kita. Ada yang liwat rasa aman atau rasa tak aman. Kalau dia memang butuh barang yang kita jual, dia akan masuk rasa aman damai. Paham ya? Karena ini dalam wilayahnya atmosfer. Kalau saya gunakan bahasa spiritual, atmosfer ini terbangun sebuah energi yang namanya kesamaan. Kalau kita pikirin susah, pandemi buka toko sepi, yang gak heran orang gak akan mau datang. Perkataan itu keluar dari mana? Hati. Hati dari mana? Pikiran.
Jadi jiwa itu ada pikiran, perasaan, kehendak. Dan ini bekerja secara timbal balik. Apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, apa yang dirasakan, apa yang dilakukan. Apa yang dilakukan, apa yang dirasakan, apa yang dirasakan, dipikirkan. Itu bekerja timbal balik, itu jiwa. Pikiran ini berasosiasi dengan mental, alam mental. Perasaan berasosiasi dengan alam emosional, spiritual. Kalau yang namanya tindakan berasosiasi dengan seluruh tubuh kita, panca indera kita. Nah, karena itu kenapa Elisa bisa seperti itu? Jawabannya ada di atas itu. Percayalah kepadaku. Jadi Elisa percaya kepada Tuhan melalui Elia. Kalau saya tidak buka ayat, baca saja di rumah. Ada beberapa ayat, ya itu dikatakan di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat 9 dikatakan, sesudah mereka sampai di seberang berkatalah Elia kepada Elisa, minta apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, dia bilang apa? Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia. Di ayat 10 katakan, yang kau minta itu adalah sukar, tapi jika engkau dapat melihat aku terangkat naik ke sorga atau daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti demikian, dan jika tidak akan terjadi. Jadi apa? Yang kamu minta 2 porsi itu memang sulit, dia bilang. Tapi 1, kalau kamu bisa lihat aku naik ke sorga, maka itu akan terjadi padamu sebagaimana yang kau pikirkan. Tuh, udah dipikirkan. Nah, biasanya orang bisa berpikir tapi orang tidak tekun. Ya, tidak setia, tidak faithfulness, tidak setia Pak Bu. Tetapi ini dilakukan oleh Elisa. Kenapa tulangnya saja masih mempunyai nilai keilahian? Karena memang hidupnya adalah orang yang percaya. Kata percaya itu ada 2 hal di dalamnya. Ya, percaya sebenarnya kalau minggu-minggu lalu saya sedang berbicara tentang metamind. Metamind masih ingat apa? Halo? Meditasi, kontemplasi. Pikirkan, rasakan. Itu metamind. Itu kata kuncinya. Kalau kita pikirkan keilahian Allah, kita rasakan, maka kita mengerti kehendak Allah. Kata mengerti kehendak Allah itu namanya apa? Mindfulness. Nah, inilah Elisa. Elisa mengerti kehendak Allah. Aku minta 2 porsi, enggak 1 porsi. Tapi kata Elia kepada dia, aku akan beri apa kau akan dapatkan. Memang permintaan kamu sulit. Kata siapa? Dibutuhkan faithfulness, diperlukan kesetiaan. Dan dibuktikan waktu dia lagi jalan, lalu para rombongan Nabi bilang, "Hei Elisa, guru kamu mau diangkat ke surga loh." Senang gak dia? Secara manusia senang kok, memang benar kok. Dia mengerti kehendak Allah, mengerti kehendak gurunya mau naik ke surga. Dia mengerti. Pengertian dia gurunya ke surga itu pengertian yang murni, tetapi dia tidak mau terkontaminasi oleh perkataan orang. Itu kata setia. Dia bilang apa? Diam loh, gua tahu. Nah itu yang pertama. Diam loh, gua tahu. Itu yang pertama. Kesetiaan itu diperlihatkan, dia tidak menyimpang ke kiri dan kanan walaupun kelihatannya sangat rohani. Kesetiaan menghasilkan nilai tukar. Mengapa Elisa bisa mendapatkan pengurapan double impartasi dari Elia? Karena dia setia, itu yang pertama. Yang kedua, dia bukan hanya setia. Ya, ketika kesetiaan dia menanti, dia sangat mengerti apa yang terjadi. Apa yang terjadi waktu Elia ditarik keretanya naik ke atas? Waktu dia naik ke atas apa? Dia teriak, "Bapak." Lalu yang jatuh apa? Yang jatuh itu baju. Coba kita bayangkan. Yang diperlukan urapan bukan baju. Seringkali kita butuhkan adalah yang kita mau, tapi kita tidak pernah mengerti apa yang datang dari dia. Itu mindfulness itu bukan apa yang kita mau, bukan apa yang bisa saya pikirkan. Mindfulness adalah apa yang sana keluar sekecil apapun. Inilah Elia. Kadang-kadang kita, apaan? Gua minta gaji naik.
Masa cuma dikasih biskuit 1 bungkus aja buat lebaran. Mari kita demo semua bungkus. Nggak mindfulness. Saya minta porsi 2, kok dapatnya baju bekas jatuh. Tapi buat orang mindfulness, dia melihat hal yang terkecil ada nilai yang terbesar. Dia ambil. Tapi apa terjadi? Waktu dia pukulkan dan dia tidak mau tinggal diam. Yang pertama, dia setia, dan yang kedua, menghargai sekecil apapun dari orang yang dipercaya. Walaupun terkadang perkataannya sakit, tapi kesakitan itu justru punya nilai tambah. Ketika dia dapatkan apa yang diperkatakan, dilakukan. Waktu dia pukulkan kepada air sungai Yordan dan terbelah jadi 2. Mujizat terjadi. Dan itulah membuktikan bahwa Elia di dalam dirinya sudah terinstalasi yang namanya apa? Keilahian Allah yang mengalir, dikatakan. Kalau engkau percaya, maka mengalirlah di dalam dirimu air-air hidup. Artinya apa? Ketika engkau meditasi, kontemplasi, maka mengalirlah keilahian Allah dalam batinmu. Maka engkau mengerti kehendak Allah, karena roh Allah di dalam dirimu sedang menerjemahkan apa yang harus kamu lakukan. Perkataan sekecil apapun kamu keluar dan punya daya ledak yang luar biasa. Karena Roh Kudus selalu berhubungan dengan namanya dinamik. Bila Roh Kudus turun atas kamu, maka engkau akan terima kuasa Allah. Jikalau Roh Kudus mengalir dalam tubuh kita, perkataan kita dinamik. Artinya apa? Beregenerasi. Ya, apapun yang kita sampaikan itu akan terjadi mujizat. Dan itu dibuktikan oleh Elisa. Matinya saja jadi mujizat. Terkadang mana orang Kristen, jangankan matinya, hidupnya aja jadi bejat. Halo? Ya Pak ya? Buat salah tidak mau mengakui kesalah. Pakai ayat cari jadi dalil untuk membela kebenaran, membela dirinya. Kan kita tidak pernah lihat mujizat terjadi. Itulah sebabnya saya ulangi. Metamind. Apa itu metamind? Meditasi, kontemplasi. Meditasi itu pikirkan. Saya ngulang-ngulang loh Pak Bu. Ini udah bulanan nih ya. Saya ngulang-ngulang. Kalau sampai masih nggak ngerti, ya udahlah. Ya sudah saya nggak bisa ngerti lagi. Metamind. Pikirkan, rasakan. Pikir itu namanya meditasi, rasakan namanya kontemplasi. Kita kenapa? Roh Kudus mengalir dalam batin kita. Maka kita mengerti kehendak Allah. Namanya apa? Mindfulness. Kalau kita mengerti kehendak Allah, maka apa? Tumbuhlah iman, penguasaan diri. Ya, penguasaan diri. Itu namanya apa? Faithfulness. Kenapa? Iman yang setia. Penguasaan diri, tidak tergoda ke kiri dan ke kanan, tidak tergoda kepada sesuatu yang bukan kehendak Allah. Seperti Yusuf, bahwa dia tahu kehendak Allah, dia harus jadi orang pertama di Firaun, bukan kepada Potifar. Itulah sebabnya seringkali kita terjebak kepada kebutuhan bukan pada tujuan. Tujuan kita adalah menghadirkan kerajaan Allah. Kebutuhan itu memang berkat-berkat. Sepanjang kita sepanjang menuju tujuan, kita sedang melintasi banyak berkat-berkat temporal. Jangan mau kita di tanda petik disesatkan atau dihalangi karena berkat kebutuhan. Hanya segitu saja kita mempertahankan, lalu kita mulai berdalih sana sini, kita membuat kita stagnasi, tidak mencapai tujuan. Kita tidak tahu 1 jam ke depan apa yang akan terjadi. Pesan saya cuma satu, apapun boleh terjadi, tapi selalulah metamind dan mindfulness. Kalau kita mengerti kehendak Allah, dunia boleh bergoncang, tapi hatiku tetap beria-ria. Tuhan memberkati. Saya berdoa supaya sharing saya Bapak Ibu bisa mengerti. Saya bisa merasakan memang ini enggak terlalu mudah. Saya bisa merasakan tidak terlalu mudah. Tapi saya punya keyakinan jikalau kita mau, sekecil apapun kita bisa melatih diri kita. Jadi mulailah tiap hari ambil waktu, metamind. Pikirkanlah kehendak Allah. Contoh yang sederhana tadi lagu yang kamu nyanyi yang
kedua terakhir itu lagu apa? Lagu yang kedua terakhir, sebelum yang terakhir, lagu yang kedua. Hah? Coba nyanyikan satu kalimat awalnya gimana? Tadi ada satu lagu penyembahan, yang sebelum yang terakhir yang kedua. Coba. Holy. Bukan, yang satu lagi. Tak terukur. Nah, coba. Tak terukur. Nah, itu yang keberapa tuh tadi? Yang terakhir ya? Ya, terakhir. Nah, coba nyanyikan. Nyanyikan aja. Ya, nyanyikan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Oke. Saya mau ajak Anda coba ya tiap kali jadikan lagu aja, nggak usah terlalu rumit di rumah. Apa kata kitab jiwaku sadar kejadianku dahsyat, maksudnya apa? Kita harus mengerti kejadian kita dengan kesadaran yang murni, kesadaran kita bukan bawah sadar. Kita memang kejadian kita dahsyat, tapi kita mesti sadar. Nah, waktu kita nyanyi juga dengan kesadaran yang murni. Tak terukur, dipikirkan, jadi rasakan. Coba diulangi. Waktu kamu nyanyi dipikirkan, dirasakan, coba. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Dirasakan. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Oke, kalau waktu kamu merasakan tak terukur kasih-Mu Bapa menebus dosaku, waktu kamu pikirkan, kamu rasakan, itu energi, dikatakan itu air itu mengalir. Rasa di hati kamu gimana? Biasa? Nggak mungkin. Kalau dinyanyikan sampai perasaan masih biasa, ada persoalan tentunya. Itu tidak akan mungkin ya. Itu ada ledakan, kata Alkitab itu ya, di dalamnya bergelora. Nah, itulah yang sedang membentuk molekul-molekul darah kita untuk menstimulasi seluruh jaringan tubuh kita. Kadang-kadang kita bisa sujud sampai nangis. Nyanyi bukan sekedar keindahan. Saya setuju harus ada keindahan. Nyanyi bukan sekedar kerapian. Saya setuju. Tetapi nyanyi adalah nilai keilahian. Menstimulasikan seluruh tubuh kita bereaksi indah. Wajahnya indah. Perkataannya indah. Dan semua indah. Kalau dengan hati. Nah, di rumah paling gampang, saya nggak terlalu pandai nyanyi. Kalau di rumah saya sujud, saya nyanyikan dengan lagu, saya resapi. Setengah jam, 1 jam, saya bisa tidur nyenyak sampai pagi. Seluruh jaringan tubuh saya terstimulasi dengan energi ilahi. Ada begitu banyak hal kita bisa berpikir dan kita juga bisa mendapatkan. Saya berikan sedikit, karena saya tahu waktu saya sudah selesai ibadah sore. Anda setuju? Sedikit aja saya berikan cerita tentang nubuat dan marifat. Ini mungkin mengerti. Pernah dengar seringkali orang berkata, aku dinubuatkan loh. Nah, nubuat itu karena ada perasaan di hati. Sepertinya perasaan hati saya, sepertinya saya mengerti. Perasaan hatinya bukan seperti perasaan saya mengerti apa yang menjadi kebutuhan Suprapto. Itu nubuat. Tapi itu belum ada. Dari mana saya bisa merasakan energi yang dipancarkan oleh pikiran dia? Pada waktu saya merasakan, saya bilang sama Suprapto, Prap, kamu akan dapat begini-gini, kamu akan buat begini-gini. Memang belum ada. Alam semesta belum ada. Jikalau dia percaya, maka bersinergilah energi ilahi yang dia dengar, karena itu ada frekuensi, ada listriknya. Ketika dia percaya, maka energi ini, ilahi ini mengkondisikan energi membentuk apa yang dia butuhkan. Lambat atau cepat itu akan datang. Itu namanya nubuat. Yang kedua,
Dia memang gak pernah pikirkan. Dia diam aja. Tapi saya bisa merasakan karena dari Tuhan suruh saya nubuatkan buat dia. Waktu saya sampaikan dia memang gak pernah pikir. Tak terpikir, tak pernah terbayang. Saya, Prap kamu akan begini. Tapi dia percaya. Ketika dia percaya akan namanya apa? Bersinggungan, berasimilasi energi itu. Energi ilahi. Mengkondisikan energi jadi materi apa yang dia inginkan atau apa yang saya katakan. Paham ya, ini ya kata nubuat. Beda kalau yang namanya marifat. Ya, waktu saya lagi renung ini Tuhan ingatin saya, marifat. Saya bisa tahu apa yang sudah diinginkan oleh Suprapto. Bukan saja itu menjadi keinginan dia, tapi itu sudah ada secara materi, tapi belum sampai. Mungkin sedang jalan, mungkin sedang dalam proses, tapi itu sudah ada. Terus saya bilang, Prap, 2-3 hari lagi kamu mau dapatkan ini. Karena saya punya kepekaan, bisa tahu barang ini sudah ada. Itu nama marifat. Marifat hanya memberitahu apa yang sudah dia punya. Contoh yang sederhana, saya itu pernah sekali waktu sore-sore, bukan sore, habis khotbah jam 9 di rumah, saya belum balik ke Jakarta. Terus saya ngomong sama teman saya, aduh kalau malam ini ngopi ada durian enak juga nih. Saya baru ngomong, terus teman saya yang akan antar saya ke airport, besok antar saya airport itu kan ngobrol saya, oke, kita beli aja di sentra. Saya nggak usah, udah malam. Kurang lebih 1 jam ada yang gedor pintu. Pak Pendeta masih ada nggak? Ada. Ini nih saya pas ya di jalan lihat ada durian. Saya ingat ada pendeta, saya beliin duriannya. Dulu saya berkata, lu beli durian karena gue pengen makan durian. Energi saya yang membentuk kamu beli durian. Betul nggak? Bisa terima gitu nggak? Karena saya pengen makan durian, ada energi saya mengalir ke dia, maka dia beli durian. Kira gitu ya? Betul kan? Pasti kita salah, itu sombong kamu. Orang ini dia beli durian di Ngabang. Berarti sore dong. Saya kepikir makan durian itu jam 9. Berarti dia sudah beli durian dong. Betul gak? Dia beli durian ingat saya. Karena dia ingat saya, dia kepikir saya. Energinya mengalir. Saya masuk ke kepekaan energi dia. Saya mau makan durian karena dia berikan saya durian. Paham ya? Nah ini namanya kepekaan energi. Itulah sebabnya Pak Bu, kalau kita sudah mindfulness, lu duduk sama siapa, ngerti orang itu dalam kondisi positif atau negatif. Dari perkataannya. Kalau dia negatif, jangan lama-lama, amsyong kamu. Ya amsyong, kita bisa kesedot energi kita, capek dengar yang ngomong. Pulang kita lelah. Karena orang-orang yang punya energi negatif dalam hidupnya, cenderung dia mau nyedot orang punya. Karena dia gak punya, dia gak mampu dapat dari Tuhan. Nah kita ini yang suka bersekutu di gereja. Mungkin Anda tidak pernah kepikir tentang bagaimana saya dapat energi. Tapi hanya duduk saja. Waktu Anda duduk, Anda mengalami transfer energi. Namanya transfer spirit. Saya pernah baca sebuah buku yang ditulis oleh almarhum Pastor Petrus Agung. Zaman dulu kan dia itu guru saya. Dia pernah menulis sebuah buku tentang transfer spirit. Kita lagi duduk, Anda lagi lemah masuk gereja gitu. Anda gak tahu berapa. Karena gereja ini kumpulan orang banyak. Yang punya energi positif kan banyak. Ini akan mempengaruhi kamu mengalami kepenuhan. Tapi kamu gak sadar. Kamu keluar. Ketemu teman yang positif negatif punya. Kumpul sama dia. Kamu disedot sama dia. Anggap saja kamu power banknya kata Pak Samiton. Kamu ke gereja dapat energi. Tapi kamu bagikan dia. Tanpa sadar kita menjadi distributor. Hati-hati Pak Bu. Terus gimana? Gampang. 2 kalimat yang keluar, kerjanya cuma hanya ngutukin orang. Berhenti, kalau Anda gak sanggup keluar. Jangan lagi ajak dia bicara. Sepertinya di dunia yang paling benar berarti energinya negatif. Gampang sekali kan? Begitu duduk ceritanya dia yang paling benar. Selesai itu. Ajak dia kembali ke firman Tuhan. Kalau dia gak sanggup berarti lepas. Jangan lagi bergaul. Anda gak sanggup berarti. Tapi itulah ada hukum. Hukum apa namanya?
hukum fisika yang pernah ditemukan oleh namanya hukum Archimedes. Bahwa yang nilainya lebih tinggi pasti akan menekan pada nilai yang lebih rendah. Akan terjadi perpindahan. Kalau Anda tidak punya energi yang lebih tinggi, jangan coba-coba Anda seringkali bergaul sama orang yang minus energi. Ya. Kenapa? Akan terjadi pertukaran energi negatif kepada kamu nanti. Maka gampang kita lihat orang yang tadi berhaleluya di gereja, lalu tiba-tiba rusak mentalnya. Karena energi itu bekerja melalui mental. Mari bangkit berdiri Pak Bu.